Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam itu hati seorang ibu remuk seperti kaca. Di ruang pengajian yang baru saja selesai, doa masih menggantung di langit rumah. Namun suami dan keluarga besar justru berkemas, memutuskan liburan seolah duka bisa dilipat dan disimpan di lemari. Tangis menetes, amarah bergetar, rahasia lama bergeser dari bayang dan siap menampakkan diri. Ada janji kecil dari seorang anak yang ingin ditepati. Ada keputusan besar yang bisa mengubah arah takdir. Siapkah hati menerima kenyataan yang tidak terduga saat liburan menjadi pintu menuju jawaban? Azan maghrib sudah lama berlalu ketika rumah itu mulai sepi. Karpet masih hangat oleh pijakan para tamu yang baru aja pamit. Gelas teh sisa manis berurusan di atas baki. Bunga melati di nampan pengajian menunduk kelelahan. Nisa berdiri di ambang kamar anaknya Raka yang kini menjadi museum kecil kenangan. Ada kaos bola yang belum sempat dilipat. Ada pesawat kertas yang tersangkut di tirai. Ada bau bedak yang samar. Ada 10 tahun yang mendadak berhenti dan tidak bisa diputar. Di ruang tamu, keluarga besar berkumpul dengan nada yang tak serupa dengan duka. Ibu Rani, mertua Nisa, mengenakan kerudung berwarna krem yang rapih dan menghela napas seperti seorang yang baru merampungkan tugas. Ia menepuk bahu mantunya, Arga, suami Nisa. Suaranya tegas seperti menyusun daftar belanja. Kita berangkat besok pagi ya. Anak-anak butuh suasana baru. Kamu juga Arga, jangan tenggelam dalam kesedihan yang tidak selesai-selesai. Nisa mendengar kalimat itu seperti mendengar benda tumpul jatuh di lantai. Ia menoleh pelan, menatap wajah suaminya. Arga tidak menatap balik. Ia menunduk, meminta ujung baju dengan gelisah. Di ujung sofa, sepupu-sepupu asik menggulir layar ponsel, mencari hotel pinggir pantai, membahas kolam renang, menyebutkan sarapan prasmanan. Tawa kecil sekali pecah, tidak tahu diri dan tidak peka. Nisa tidak mencari jawabannya. Dada Nisa panas. Hari ini pengajian, doa untuk Raka baru saja selesai. Kalian mau liburan? Ia berusaha menahan suaranya agar tidak pecah. Ibunya Arga menoleh cepat. Kita tuh butuh udara. Raka udah tenang di sisi Allah. Doa tetap sampai kok, walau kita tetap di tepi laut. Hidup harus terus jalan. Kata-kata itu berjalan seperti paku di kaki Nisa. Ia duduk perlahan, khawatir kakinya tidak sanggup menahan seluruh berat kehilangan. Ia ingat Raka merengek, ingin ke pantai, ingin melihat ombak menghapus jejak kaki, ingin mengumpulkan kerang dan menulis namanya di pasir. Raka sempat berkata, kalau nanti sembuh, ayah ibu harus ajak Raka ke pantai. Raka ingin berlari biar napasnya dilatih ombak. Ucapan itu menjadi doa yang menggantung, tak punya tempat untuk mendarat. Arga akhirnya angkat bicara, suaranya kecil seperti takut bertengkar. Aku kira kita bisa menjauh sebentar biar kepala dingin. Kepala siapa yang dingin? Luka seorang ibu bukan panci yang bisa diangkat dari kompor. Nisa ingin menjerit, tapi yang keluar hanyalah bisik yang serak. Ia menatap meja yang penuh dengan kotak tisu. Dalam diam, ia membayangkan Raka duduk di pojok karpet, ikut mengaminkan doa. Andai Raka bisa bicara, mungkin ia akan bilang sabar. Bu, Raka kuat, Allah sayang. Paman-paman mulai berdiri mengangkat koper. Tante-tante mengatur anak-anak kecil agar tidur lebih cepat. Keluarga besar itu bergerak seperti rombongan yang sudah lama menunggu aba-aba pergi. Hanya Nisa yang tetap menempel di kursi. Rumah itu seperti tumbuh yang direnggut roh. Sepi merayap dari dinding. Arga mendekat. Ia menyentuh bahu Nisa ragu-ragu. Kalau kamu tidak mau ikut, aku mengerti. Aku harus mengantar ibu. Semua sudah terlanjur direncanakan. Tiket, hotel, Raka di hati kita, dan besok pagi di pantai kita tahlilan lagi aja. Aku sudah minta ustadz setempat. Nisa berdongak. Jadi ini bukan spontan. Liburan sudah direncanakan sementara pengajian berlangsung. Ada kekesalan yang tumbuh menjadi belukar. Siapa yang merencanakannya? Kapan mereka berbisik-bisik? Mengapa tak satu pun memberitahuku? Di pintu kamar Raka, Nisa melihat figura foto dengan senyum anak itu yang rapi. Nisa meraih figura itu. Ia memeluknya. Pipinya menempel pada kaca yang dingin. Air mata jatuh dan mengisi celah di pinggir bingkai. Ia berbisik pada foto.
Raka, ibu ikut kemanapun doa pergi. Kalau ayah mau memilih laut, ibu akan memilih diam dulu. Ibu tidak mau memaksa hati untuk berjalan saat lutut masih gemetar. Malam semakin tua, keluarga besar bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya Arga, Ibu Rani, dan adik ipar yang bermalam. Siap berangkat subuh, Nisa menyelimuti kesunyiannya dengan zikir. Kalimat-kalimat tasbih mengalir menjejaki retak, memberi ruang bagi napas. Ia mengerti kalimat sabar itu bukan kata yang lembek. Sabar adalah otot yang harus dilatih, dan malam ini otot itu nyeri. Di ambang pintu, Ibu Rani berdiri, tatapannya tajam, tapi bukan tanpa lelah. Kamu gak bisa memenjarakan anakmu dalam duka yang kamu pilih, Nisa. Hidup tidak sederhana air mata. Besok kamu pergi, entah kamu ikut atau enggak. Nisa hanya menunduk. Ia merasa kalimat itu mencabut akarnya dari tanah. Saat pintu kamar tertutup, ia mendengar sunyi koper diseret, bunyi yang menandai keputusan, bunyi yang menandai awal perpisahan dan tidak resmi. Di suatu tempat dalam diri, sesuatu mematah. Nisa mencium figura sekali lagi, lalu meletakkannya di meja belajar. Ia mematikan lampu kamar dan menatap gelap. Dalam gelap itu, ia memegang satu kalimat yang tidak ia ucapkan keras, hanya ditulis dalam dada. Allah melihat, Allah mendengar, Allah tidak menutup mata pada air mata yang jatuh dalam diam. Subuh, suara mesin mobil membelah halaman, koper terangkat, pintu tertutup, deruban menyapu kerikil. Nisa berdiri di belakang jendela, menyingkap gorden. Mobil itu melaju dengan lampu menyala, seperti kapal kecil yang menembus kabut. Di kaca, bayangan Nisa berkabut oleh napasnya sendiri. Ia tidak melambaikan tangan, ia menghapus sisa air mata dan berbisik sekali lagi pada Yang Maha Mendengar. Titipkan hatiku agar tidak hancur ya Allah, bimbing langkahku menjadi jawaban yang kau simpan. Setelah mobil hilang di tikungan, rumah itu mendadak memeluk Nisa dengan keheningan. Jam dinding berdetak seperti langkah kuda yang malas. Tirai menggeliat pelan ketika angin masuk dari celah jendela. Nisa membuat teh, menunggu air mendidih, mendengar bunyi kecil yang jarang ia perhatikan. Meja makan mengeluarkan bunyi seret saat ia tarik kursinya. Panci mengetuk pelan saat tutupnya bergetar oleh uap. Rumah seperti belajar bicara dengan bahasa yang lembut. Nisa membawa teh ke kamar Raka. Di atas meja belajar, ia menemukan amplop kotak kecil yang diselipkan di bawah buku gambar. Tulisan tangan Raka yang mengenalkan dirinya tanpa sengaja. Hurufnya miring dan manja. Untuk ibu, jangan dibuka kalau belum rindu. Nisa tersenyum pahit. Rindu seperti mata air yang tidak pernah surut. Ia membuka amplop itu dengan ujung kuku yang gemetar. Ada selembar kertas berisi daftar kecil yang Raka tulis. Peta kecil harta karun, begitu Raka menamainya. Nomor 1, cari di tempat kita menyimpan bintang. Nomor 2, di bawah pelangi yang tidak pernah basah. Nomor 3, di tempat ibu sembunyikan air matanya. Nisa menatap tulisan itu, bingung sekaligus diseret oleh rasa ingin tahu yang hangat. Tempat menyimpan bintang. Ia menatap langit-langit kamar. Ada stiker bintang-bintang yang Raka tempel dulu di pojok. Ada satu bintang yang sudutnya terkelupas. Nisa berdiri di atas kursi, meraba bintang itu dan menemukan pita kecil yang menempel. Ia menariknya. Turun dari kursi, Nisa menemukan kotak kecil berbalut kertas kado. Di dalamnya ada kerang kecil dan foto mereka bertiga di pantai ketika Raka masih bayi. Raka pernah ke pantai sekali dalam perjalanan singkat. Di balik foto itu ada tulisan kecil, Raka ingin kesini lagi. Nanti ya Bu, janji. Tulisan itu seperti paku yang menahan papan agar tidak rubuh. Nisa mengusapnya perlahan. Nomor 2, pelangi yang tidak pernah basah. Nisa melangkah ke ruang tamu. Di atas piano mainan ada prisma kaca yang memecah cahaya jadi garis warna-warni. Raka menyebutnya pelangi dan tidak pernah basah. Di bawah prisma Nisa menemukan kertas lain, gambar ombak dan matahari besar. Raka menulis ombak itu, guru sabar karena selalu kembali walau dihapus pasir. Ibu, kalau Raka capek ingat ombak. Nomor 3, tempat ibu sembunyikan air mata. Nisa menghela napas. Ia menuju dapur, membuka laci
kunci di bawah wastafel. Di sana ia sering mengambil tisu dan menunduk agar tidak terlihat saat menetes. Di laci itu ada selembar tiket kereta yang sudah kadaluarsa dan sehelai kertas dengan tulisan kecil. Raka menulis kalau nanti Raka nggak bisa ikut, ibu tetap harus naik kereta ke pantai. Ibu harus melihat pantai. Raka mau ibu belajar tersenyum di bawah matahari. Nisa duduk di lantai dapur. Kertas-kertas itu menari di pangkuannya seperti burung kecil yang ingin terbang. Hatinya terlipat-lipat antara rindu dan haru. Ia tidak tahu kapan Raka menulis semua ini. Barangkali saat ia tertidur, barangkali saat ia sibuk menggoreng tempe, barangkali saat ia menjemur pakaian dan Raka bersembunyi di kamar. Menulis dengan lidah digigit gemas semenjak Nisa merasa bukan sendiri. Ada jejak kecil yang memegang tangannya dari waktu yang lain. Ponsel Nisa bergetar. Pesan dari grup keluarga besar masuk bertubi-tubi. Foto sarapan di rest area, video tahu anak-anak, kalimat singkat dari Ibu Rani, nanti sore sampai pantai, malam ini kumpul makan seafood, Ustadz setempat sudah dihubungi, kita tahlil di pasir. Nisa menggigit bibir, ada rasa janggal yang belum ia pahami, rasa yang bukan sekedar cemburu pada keceriaan orang lain, seperti ada sesuatu yang sengaja tidak diserahkan padanya. Tetangga Buati mengetuk pintu pagar. Ia membawa sepanci sup ayam. Nak, makan dulu, badanmu butuh tenaga. Duka juga ditopang oleh nasi, bukan hanya air mata. Nisa tersenyum dan menerimanya. Di meja mereka makan pelan. Buati bercerita tentang masa kecil Nisa, tentang bagaimana sabar tidak bisa menghapus luka, tapi menolong kita berdiri. Di ujung percakapan, Buati berkata pelan, "Aku dengar waktu itu Raka sempat minta ke pantai. Ada yang mengurus ya, Nak?" Nisa tertegun, ia menggeleng. Buati menatapnya ragu. Lalu ia bercerita bahwa beberapa hari sebelum Raka berpulang, ada orang dari yayasan yang bertanya soal keinginan terakhir anak-anak yang sakit. Nisa tidak pernah tahu siapa yang dihubungi. Mengapa ia tidak ditanya? Nama Arga disebut sepintas. Ada sesuatu yang mendadak terang di kepala Nisa, seperti seseorang menyalakan lampu dalam kamar redup. Setelah Buati pulang, Nisa menatap lagi daftar kecil Raka. Poin terakhir yang tak bernomor, tulisan miring di bawah gambar ombak. Kalau ibu ke pantai, Raka titip doa ibu ke ombak ya. Ombak akan mengajarkan ibu kembali lagi. Walau berkali-kali dihapus, Nisa menutup mata. Ia mendengar debur angin yang jauh. Ia mendengar langkahnya sendiri. Pikirannya terbang ke pantai yang keluarga besarnya tuju. Mungkin ada jawaban di sana. Mungkin bukan liburan yang ia kira. Menjelang sore, Nisa memasukkan kerudung, baju ganti, dan kertas-kertas Raka di dalam tas kecil. Ia mematikan lampu rumah, mengunci pintu, dan memesan tiket kereta malam ke kota pesisir yang searah tujuan keluarga besar. Ia tidak memberi kabar, ia ingin membawa duka dan pertanyaan sendiri tanpa komentar. Stasiun menyambutnya dengan aroma besi, kursi tunggu penuh cerita yang tidak ingin dibicarakan. Nisa duduk menggenggam tiketnya. Ia memandang rel yang seolah memanjang menjadi garis takdir yang lurus ke satu tujuan. Dalam hati ia menulis satu kalimat, kalau ini bukan liburan, semoga aku bertemu alasan. Kalau ini memang liburan, semoga aku bertemu keberanian untuk menjaga sisa harga diriku. Kereta datang, Nisa duduk. Kota mundur perlahan di balik jendela. Wajah Raka memantul samar di kaca, seolah ikut duduk di bawahnya. Lisa menunduk mengusap udara kosong di sampingnya dan membiarkan malam merangkum. Hati yang retak di atas rel, rumah yang bicara pelan sudah cukup menyiapkan langkah berikut. Nisa siap menghadapi apapun yang menunggu di tepi laut. Pagi di kota pesisir selalu punya bau garam yang tidak bisa ditiru. Nisa turun dari kereta, menjemput sinar matahari yang masih lalu. Ia berjalan ke penginapan sederhana dekat masjid. Setelah meletakkan tas, ia menuju pantai, menyusuri pasir yang basah oleh ombak yang baru saja menyapa. Di kejauhan, ia melihat resor mewah tempat keluarga besar menginap. Suara musik lembut bocor dari kafe tepi kolam. Tawa kecil melayang seperti gelembung. Nisa berdiri agak jauh. Di bawah cemara laut, ia melihat Arga berjalan dengan telepon di tangan. Wajahnya tegang. Ia bukan wajah seorang yang sedang liburan. Ia wajah seorang yang sedang menyusun sesuatu yang berat. Nisa melangkah lalu berhenti. Ia menimbang. Ia memilih mengamati dulu.
Dari resor, seorang pria parubaya berpenampilan sederhana muncul, membawa map. Ia bertemu Arga, menyalami dengan hormat. Mereka duduk. Pria itu menyerahkan map. Arga membukanya. Nisa tidak mendengar, tapi ia melihat foto-foto yang terjepit dalam map. Foto seorang anak dengan topi jerami memegang kerang, foto tumpukan buku, foto perahu kecil dengan tulisan Raka di sisi kayunya. Jantung Nisa memukul keras. Ia menelan ludah. Arga menatap pantai lalu menutup map. Ia berdiri memasukkan map itu ke atas dan berbalik. Saat itulah mereka saling bertemu matanya. Waktu berhenti sejenak, tak ada kata sapa. Hanya dua pasang mata menyampaikan cerita sendiri. Arga mendekat pelan, seperti takut membuat gelombang baru dalam air yang sudah keruh. Kamu datang. Kamu menyiapkan sesuatu tanpa bilang. Aku datang membawa pertanyaanku sendiri. Arga menghela napas panjang. Ia menatap laut, suaranya pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa minggu lalu ada relawan yayasan yang menghubungi Raka, pernah menulis daftar keinginan yang pernah bersama. Ia ingin semua sepupunya merasakan pantai bareng-bareng, katanya, agar nggak ada yang merasa tertinggal. Ia ingin tahlilan di pasir saat matahari turun, karena ia ingin doa itu menyatu dengan ombak. Aku menyimpan kabar itu menunggu waktu. Lalu Raka pergi sebelum sempat kita bicara. Aku bingung, aku marah pada diriku sendiri. Aku bertanya pada Allah setiap malam. Kata-kata Arga meluncur seperti air yang akhirnya menemukan parit. Nisa menggigit bibir. Ia ingin daftar kecil yang ia temukan. Raka memang menulis tentang ombak, tentang janji ke pantai. Tapi mengapa pengajian di rumah ditinggal? Mengapa liburan diucapkan terang-terangan? Ibu mendorong untuk tetap berangkat. Ia tidak tahu semuanya. Aku juga gak berani menjelaskan. Kalau aku bilang ini bukan liburan, ini memenuhi keinginan Raka, ia akan menolak. Lalu menuduhku mengada-ngada. Aku memikirkan caranya agar semua terjadi tanpa gaduh. Aku menghubungi ustaz tempat. Aku meminta nelayan membuat perahu kecil dengan nama Raka. Aku titipkan buku-buku Raka untuk perpustakaan pantai. Aku ingin membuat sore ini jadi milik Raka. Lalu aku salah pilih kalimat di rumah. Aku gugup dan bodoh. Nisa menatap kaki mereka yang tertanam di pasir. Ombak datang menyentuh pelan, lalu pergi dengan sopan. Ia merasakan marahnya mereda setingkat, bukan padam, hanya bergeser dari nyala merah menjadi bara menyisakan hangat. Ia menatap Arga. Kenapa kamu gak cerita? Aku ibunya. Aku rumah pertama bagi duka dan doa Raka. Arga menunduk. Air mata yang tahan sejak tadi merontak keluar. Aku takut suaramu patah karena mendengar ini. Aku takut terburu-buru. Tepat setelah pengajian, aku lihat kamu menggigil. Aku pikir biar aku aja deh yang jalan dulu. Aku lupa, duka bukan alasan untuk memotong hakmu. Maafkanlah aku. Sunyi jatuh di antara mereka. Di kejauhan, keluarga besar terlihat bermain di bibir pantai. Anak-anak membangun istana pasir. Tante-tante memotret langit. Ibu Rani berdiri dengan kacamata hitam. Wajahnya sulit dibaca. Nisa menarik napas panjang. Ia mengeluarkan amplop dan kertas-kertas dari tasnya. Ia menunjukkan pada Arga. Tangan mereka saling menyentuh saat kertas berpindah. Raka juga menulis peta kecil untukku. Ia menyembunyikannya di rumah. Sepertinya Allah mengatur agar kita sampai di tempat yang ia pengen dulu. Tapi pintunya berbeda. Arga membaca tulisan Raka. Bahunya berguncang halus. Ia memejamkan mata, mengucap syukur pelan. Bisa menatap langit. Di sana awan berbentuk garis seperti sayap. Hatinya mengendur sedikit. Ia tidak tahu apakah yang dilakukan Arga sudah tepat. Namun ia tahu anaknya ingin melihat mereka mencoba menautkan luka dengan sesuatu yang hidup. Ibu Rani mendekat, tatapannya bertanya. Nisa menatap balik, tidak lari, tidak berlindung di belakang Arga. Ia melangkah satu langkah maju. Ibu, sore ini bukan liburan. Sore ini tahlil Raka di pasir, sebagaimana keinginan Raka. Setelah itu kita serahkan buku-buku Raka pada perpustakaan pantai. Kita titip namanya pada perahu kecil nelayan. Kalau ibu mau tinggal, tinggallah dengan tenang. Kalau tidak, izinkan kami menjalankan ini tanpa gangguan. Ibu Rani menegang, kaget sekaligus tersinggung. Mulutnya sempat terbuka. Namun ada sesuatu di mata Nisa yang membuatnya menahan kalimat. Ketegasan yang gak keras, tapi penuh hak. Ibu Rani menghela napas, menoleh ke cucu-cucunya tertawa. Ia akhirnya mengangguk singkat. Jalankan, aku akan ikut melihat. Menjelang senja, semua berkumpul. Ustadz setempat datang dengan sarung dan peci.
Doa dipimpin mengalun lembut, angin membawa kalimat-kalimat ke laut, anak-anak menabur bunga di bibir ombak. Perahu kecil yang namanya Raka didorong ke pantai, diikat dengan tali agar tidak dibawa oleh arus. Di samping perahu ada kotak kayu berisi buku-buku Raka. Sampulnya warna-warni. Nisa mengetuk kotak itu dengan jarinya, seolah mengetuk pintu kamar anaknya. Saat matahari mulai turun, warna jingga menimpa wajah mereka. Ombak menyimpan surat dan senja menjadi perangko dan mengantarkannya. Di malam pertama setelah pulang, Nisa berdiri di depan kamar Raka. Ia menempelkan dahi di pintu. Ia berbisik pelan, mengucapkan syukur pada Allah yang telah menukar amarah dengan arah. Di meja belajar, foto kecil tersenyum Raka seperti biasa. Nisa tersenyum balik, bukan untuk menipu diri, melainkan untuk menempati janji seorang wanita yang percaya bahwa ibunya mampu berjalan kembali. Ombak malam di dalam dada Nisa tidak lagi menabrak keras. Ia datang dan pergi, menghapus dan menulis seperti sekolah kecil yang sabar. Dan di sela-sela itu, sebuah rumah kecil bernama Bintang mulai menyapa. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis ya. Kalau kisah Nisa, Raka, Arga, dan Farel menghangatkan hati kalian, jangan lupa like agar banyak yang merasakan hangatnya. Tulis komentar versi pelajaran yang kalian tangkap, karena setiap hati punya cara sendiri untuk memahami. Tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah lain. Semoga selalu menumbuhkan harapan dan menenangkan jiwa.